Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Puji Tuhan, pagi hari ini kita boleh kembali berkumpul dalam kasih, dalam anugerah Tuhan. Kita berikan yang terbaik, kita senangkan Dia pagi hari dengan semua pujian yang bisa kita berikan. Amin. Kita berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri, kita puji Allah kita. Besarkan nama Tuhan. Pujilah Dia, amin. Kemurahannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya, besarkan nama Tuhan. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia, amin. Kemurahannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa. Jiwaku ditebus oleh-Nya, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa. Jiwaku ditebus oleh-Nya, amin. Haleluya. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia, amin. Kemurahannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas besar kasih-Nya, amin. Oh, besarkanlah namanya, besarkan nama Tuhan. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terkira, amin. Aku tak dapat balas besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa. Jiwaku ditebus oleh-Nya, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib, amin. Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa. Jiwaku ditebus oleh-Nya, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib, amin. Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa. Jiwaku ditebus oleh-Nya, jiwaku ditebus oleh-Nya, jiwaku ditebus oleh-Nya,
jiwaku ditebus olehnya. Amin, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Tepuk tangan bagi Allah. Puji Tuhan. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka cita. Amin. Ya Tuhan, terima kasih buat hari ini Tuhan. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka di dalam Tuhan, di dalam Tuhan. Bersuka di dalam Tuhan, bersuka. Bersuka, amin. Bersuka dalam Tuhan, mari bersuka. Bersuka citalah, bersuka. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka. Bersuka citalah. Haleluya, kita bersuka cita pagi hari ini karena Tuhan. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka dalam Tuhan, ya, bersuka cita. Haleluya. Dalam Tuhan bersuka. Bersuka. Bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka. Bersuka citalah, bersuka cita. Haleluya. Bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka. Bersuka citalah, bersuka. Bersuka. Bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka. Bersuka citalah. Bersuka. Bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka. Bersuka citalah. Sekarang bersuka. Sekarang bersuka. Sekarang bersuka. Bersuka citalah. Haleluya. Oh Tuhan Yesus. Haleluya. Ya Tuhan, kami bersuka cita pagi hari ini. Haleluya. Tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus kita baik, amin. Tuhan Yesus kita sangat baik. Berikan salam kanan kiri Bapak Ibu Saudara, katakan Tuhan Yesus kita baik. Ya, Tuhan Yesus sangat baik. Gak ada yang lebih baik dari Tuhan kita, amin. Ya Tuhan Yesus. Yesus kau sungguh baik. Tuhan Yesus, terima kasih. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu.
sedang untuk bangkit berdiri, katakan semua kemuliaan. Ya Tuhan, kami mau memuji-Mu. Ya Tuhan Yesus, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Katakan Kau yang layak, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Katakan Kau yang layak, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya. Tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Sorak-sorai pujian. Haleluya, hanya bagi-Mu Tuhan. Oh, haleluya. Haleluya. Haleluya Yesus. Segala pujian bagi-Mu. Haleluya Yesus. Terpuji nama-Mu, terpuji nama-Mu Tuhan. Semua kemuliaan bagi-Mu, hanya bagi Engkau. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Terpuji nama-Mu, terpuji nama-Mu Yesus. Haleluya. Haleluya. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Haleluya. 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 Sembah-sembahlah kita. Sembah, Dia layak terima semua pujian sembah kita pagi hari ini. Haleluya. Haleluya Yesus Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Naikkan ucapan syukur kepada Allah kita. Naikkan ucapan terima kasih buat Tuhan yang sangat baik buat kita. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Dia sangat mengasihi kita. Dia sangat mengasihi kita. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam.
surga bumi menyembahmu. Oh, kudus, kuduslah. Kita angkat tangan kita berikan pujian bagi Allah. Kita berikan hati kita sembah Tuhan kita. Engkau kudus ya Tuhan, Engkau kudus ya Tuhan. Oh Tuhan Yesus, kuduslah Tuhan. Surga bumi menyembah, kudus, kudus ya Tuhan. Kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Surga bumi menyembahmu. Kudus, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Surga bumi menyembahmu. Kudus, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Surga bumi menyembah. Sekali lagi. Kudus, kuduslah. Kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, Kuduslah Tuhan. surga bumi Cepat saja katakan. Kudus. Kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Surga bumi. Mari sama-sama lebih sungguh lagi katakan. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Surga bumi menyembah. Surga bumi menyembah. Surga bumi menyembah. Mari kita berikan sorak-sorak kemuliaan bagi Tuhan kita. Kau kudus Tuhan. Yesus. Tidak ada alasan untuk kami tidak memuji Tuhan. Tidak ada alasan untuk kami tidak memuliakan nama Tuhan. Karena Tuhan begitu besar dalam kehidupan kami. Karena Tuhan ajaib dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah hidup kami selalu menyenangkan Tuhan. Biarlah hidup kami selalu memuji Tuhan. Biarlah kami selalu bersyukur kepada Tuhan karena perbuatan-Mu yang ajaib dalam kehidupan kami. Tuhan, terima kasih untuk karya-Mu pada pagi hari ini. Terima kasih untuk lawatan-Mu pada pagi hari ini. Tuhan, kalau sebentar lagi kami akan mendengar firman-Mu, biarlah Tuhan lembutkan hati kami. Biarlah Tuhan mengurapi setiap kami untuk kami mengerti dan memahami firman-Mu. Tuhan, sehingga Tuhan dapati kami jadi anak-anak Tuhan yang taat dan setia. Kami jadi orang yang berbeda
dari orang-orang pada umumnya. Kami nggak jadi sama seperti dunia ini, tapi kami jadi pembeda, kami menjadi dampak untuk orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami buka hati kami untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari sama-sama yang percaya kita katakan, amin. Oke, terima kasih untuk teman-teman yang sudah melayani. Shalom. Sekali lagi shalom. Sukacita sekali pagi hari ini kita sama-sama berkumpul di tempat ini untuk kita memuji Tuhan. Ya, dan tiba saatnya kita sama-sama mendengar kebenaran firman Tuhan. Ya, saudara siap dengar kebenaran firman Tuhan? Amin. Oke, siapa yang di sini suka banget dengar kabar baik? Ya, semua dari kita suka banget dengar kabar baik. Kenapa? Karena kabar baik itu mendatangkan sukacita, benar? Kabar baik itu mendatangkan sebuah kesenangan, ya. Mungkin beberapa dari kita dengar kabar kalau kita diterima di sebuah pekerjaan yang kita cita-citakan atau kita favoritkan, ya kita pengen banget kerja di situ dan tiba-tiba kita dipanggil kerja di situ. Waktu kita dengar kabar itu happy banget rasanya. Atau mungkin beberapa dari teman-teman yang masih muda lagi PDKT, ya, ada yang lagi PDKT? Nggak ada ya. Atau kita yang pernah PDKT, waktu kita PDKT, ya, waktu kita pendekatan, kemudian kita coba nyatakan perasaan kita dan akhirnya orang yang kita dekati bilang, ya aku mau. Kabar baik? Kabar baik. Menyenangkan nggak? Menyenangkan banget. Ya. Apalagi? Mungkin beberapa dari kita dikabarkan atau anak-anak kita, keluarga kita dikabarkan yang ada di luar kota, yang jauh, ya dikabarkan mereka menjadi orang yang berprestasi, mereka jadi orang yang berdampak, mereka berkontribusi untuk banyak orang, mereka sukses di luar sana. Kemudian waktu kita dengar, itu bikin kita happy banget. Benar? Itu kabar-kabar yang seperti ini, kabar baik seperti ini, itu bikin kita jadi seneng banget. Tapi nggak bisa dipungkiri bahwa ada kabar-kabar yang nggak ingin kita dengar. Benar ya? Ada kabar-kabar yang aku nggak mau dengar kabar ini. Ya, mungkin tadi kalau yang pengen kita dengar adalah dapat pekerjaan di tempat yang kita suka. Tapi bagaimana kalau kita dengar bahwa di pekerjaan kita yang sekarang, kemudian perusahaan kasih surat kayak, sorry banget, 2 bulan lagi kamu harus keluar. Sorry banget, kita harus singkirkan beberapa orang. Nah, waktu kita dengar kabar-kabar seperti ini, itu kabar yang dapat mendukakan hati kita. Atau orang yang kita kasihi, orang yang kita cintai, ternyata divonis penyakit yang dokter bilang kayak, tinggal beberapa bulan nih usianya. Nah, kabar-kabar seperti ini waktu kita dengar, itu kabar-kabar yang mendatangkan duka cita. Kabar-kabar yang kita gak suka, ya. Kabar-kabar yang kita gak mau dengar. Ya. Tapi saya mau katakan buat kita semua bahwa siap atau gak siap, mau atau tidak mau, kabar baik bisa datang, tapi kabar yang kita gak suka pun, itu bisa datang dalam kehidupan kita. Benar? Nah, ada satu kabar dalam Alkitab yang waktu kabar itu disampaikan, di zaman itu viral banget. Ya, dan saya percaya kalau kabar itu disampaikan di zaman ini, itu akan lebih viral lagi. Ya, dengan semua media yang ada, itu bisa lebih viral lagi. Nah, kita akan sama-sama lihat kabar ini di Lukas yang pertama, ayat yang ke-28 sampai ke-31. Boleh ditampilkan. Lukas yang pertama, ayat ke-28 sampai ke-31. Saya akan bacakan untuk kita semua. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, Salam hai engkau yang dikaruniai Tuhan menyertai engkau. Next. Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya,
Apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Kita tahu sekarang bahwa Maria mendapatkan anugerah atau kasih karunia yang besar karena dia mengandung seorang anak yang which is anak itu adalah juru selamat. Ya, anak itu adalah Tuhan kita saat ini. Tapi di zaman itu apa yang dialami Maria itu bukan hal yang mudah. Ya, apa yang dialami Maria itu bukan hal yang yes aku mengandung seorang anak. Waktu Maria dengar kabar ini, kemudian dia lihat malaikat. Malaikat, apa ini? Apa ini tiba-tiba di usianya yang masih sangat muda, dan Alkitab catat bahwa saat itu Maria itu lagi bertunangan. Sama siapa? Yusuf. Masa-masa tunangan itu, I don't know, aku nggak tahu. Tapi kalau aku bayangkan masa-masa tunangan adalah masa-masa yang penting. Masa-masa di mana sepasang kekasih itu mempersiapkan jenjang yang lebih serius. Ya pernikahan, mungkin Maria dan Yusuf udah ngomongin soal tempat pernikahannya. Mungkin sudah ngomongin soal ntar pakai baju apa ya. Mungkin juga udah ngomongin ntar diberkati siapa ya. Ya, siapa yang berkati kita, nanti kita undang siapa aja. Mungkin mereka udah membicarakan banyak hal tentang itu. Tapi semua itu tiba-tiba bisa hilang waktu malaikat datang. Di zaman itu, orang yang berzina itu adalah orang yang dianggap dosa keji, yang dimana kalau orang kedapatan berzina kita tahu bisa dilempari batu dalam kisah dalam Alkitab. Artinya bisa dihukum mati. Nah, bagaimana caranya Maria menjelaskan kabar dari malaikat itu? Kalau dia akan mengandung seorang anak tanpa suami. Bagaimana dia coba ngomong ke keluarganya? Bagaimana dia coba ngomong ke tetangganya? Bagaimana dia coba ngomong ke pasangannya? Itu bukan hal yang mudah, itu bukan hal yang sulit. Karena apa? Itu nggak masuk di logika. Nah, kabar-kabar yang seperti ini, itu dapat membuat rasa takut, kecemasan, dan kehilangan harapan. Nah, saya nggak akan bahas banyak soal Maria, tapi yang jadi poin saya adalah kita semua lebih suka dan sangat suka dengar kabar baik. Benar? Boleh tampilkan PowerPoint-nya. Dan kita nggak cuman suka dengar kabar baik. Kita nggak cuman senang dengar kabar baik, tapi waktu kita dengar kabar baik, kita tuh nggak tahan untuk sampaikan kabar baik itu kepada orang lain. Contoh, waktu cucu kita lahir atau anak kita lahir, nggak lama setelah kelahiran cucu kita atau anak kita, langsung posting ke keluarga besar. Kasih tahu kabar baik ini, benar nggak? Langsung share di status WA, langsung share di Facebook, langsung coba kasih tahu semua orang bahwa ada kabar baik, cucuku lahir. Ada kabar baik, anakku lahir. Beberapa waktu yang lalu, Indonesia ya dari setelah sekian puluh tahun ya akhirnya bisa menjuarai Asian Games cabang olahraga sepak bola setelah sekian puluh tahun. Dan waktu Indonesia memenangkan pertandingan, kemudian wasit meniup peluit, tiba-tiba semua status itu isinya apa? Indonesia menang lawan Thailand 5-2. Semua sosial media, semua berita isinya apa? Indonesia menang lawan Thailand. Indonesia juara Asian Games cabang sepak bola. Kita coba kasih tahu bahwa ada kabar baik. Kepada dunia ini kita coba kasih tahu ada kabar baik buat Indonesia. Apa? Indonesia menang. Indonesia juara. Nah, di dalam Yohanes 4 ayat yang ke-26 dan ke-28 kata Yesus kepadanya, akulah dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Maka perempuan itu meninggalkan tempayannya di situ, lalu pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang di situ. Jadi perempuan Samaria ini ceritanya dia mau ambil air, ya kan? Dia berjumpa dengan Yesus, dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan, dia dengar kabar baik. Apa itu kabarnya?
bahwa dia bertemu dengan Mesias. Yesus ngomong bahwa aku dia. Aku adalah Mesias yang lagi ngobrol sama kamu, yang lagi ngomong sama kamu. Dan waktu perempuan ini dapat kabar baik itu, waktu dia tahu bahwa aku lagi ngobrol sama Mesias, dia dapat kabar baik Mesias yang dinanti-nantikan ya, dengan waktu yang panjang yang sudah dinubuatkan, itu ngomong sama aku. Apa yang terjadi? Maka perempuan itu meninggalkan tempayannya di situ, lalu pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang yang di situ. Perhatikan, dari orang yang gak suka ketemu sama orang lain, malu banget ketemu sama orang lain. Ingat, perempuan ini ambil air tuh siang-siang. Kenapa? Supaya gak ketemu orang. Gak suka ketemu orang, malu ketemu orang. Tapi waktu dia dapat kabar baik, dia berjumpa dengan Tuhan, dia mengalami Tuhan, hidupnya berubah. Boleh next? Dan banyak orang di Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya karena perkataan perempuan itu yang bersaksi. Ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah ku perbuat. Banyak orang jadi percaya karena perempuan ini apa? Bersaksi. Banyak orang. Saudara, jangan pernah sepelekan orang-orang yang kecil. Orang-orang yang gak diperhitungkan. Minggu lalu di GAC temanya Simon sharing tentang si paling kecil. Di mana anak-anak muda itu sering banget merasa, aku kecil banget, aku gak bisa apa-apa. Waktu kita berjumpa dengan Tuhan, Tuhan itu bisa pakai siapapun dengan luar biasa. Ahli-ahli Taurat yang ngerti firman, sepanjang Alkitab dicatat, tidak pernah ditulis bahwa orang-orang ahli-ahli Taurat itu memenangkan jiwa. Ya, kesaksian hidupnya memenangkan jiwa. Yang ada apa? Ahli-ahli Taurat tuh menghukum orang-orang yang gak sesuai dengan Taurat, yang gak ikuti Taurat. Tapi Tuhan, perhatikan, Tuhan pakai orang-orang seperti ini untuk memenangkan banyak jiwa. Jadi jangan pernah sepelekan, mungkin anak-anak kita sendiri kita sering sepelekan, atau mungkin orang-orang yang di bawah kita, orang-orang yang gak kita perhitungkan. Karena waktu mereka berjumpa dengan Tuhan, Tuhan bisa pakai untuk memenangkan banyak jiwa. Amin. Kalau Bapak Ibu suka tema, boleh next. Jadi tema hari ini adalah brand ambassador. Ya, brand ambassador. Apa itu brand ambassador? Ya, mungkin bahasanya sangat kekinian, ya, sangat kekinian untuk om dan tante. Tapi saya harap pagi hari ini kita bisa sama-sama ngerti ya pesan firman Tuhan pada pagi hari ini. Boleh next? Brand ambassador itu secara sederhana adalah seseorang yang dipekerjakan dengan kontrak oleh sebuah organisasi atau perusahaan untuk menggunakan, mempromosikan sebuah merek atau produk dengan tujuan menarik dan mengajak banyak orang menggunakan produk tersebut. Nah, saya mau katakan kita ini brand ambasadornya siapa? Tuhan. Sebelumnya kita sepakat brand ambasador kita singkat jadi BA aja ya, biar gampang disebut. Jadi kita ini BA-nya Tuhan, brand ambasadornya Tuhan. Ya, brand ambasador tadi dikatakan ada kontrak, ya. Tapi Tuhan itu kontrak kita sama Tuhan itu kekal. Dia nggak tebus dosa kita yang dulu doang. Dia nggak tebus dosa kita hari ini doang. Tapi dia tebus dosa kita yang dulu, sekarang, dan nanti. Ya, bahkan sampai selamanya dia tebus. Keselamatannya itu nggak cuma berlaku buat orang-orang di zaman Yesus atau di zaman kita. Tapi bahkan di zaman anak cucu kita, keselamatan Tuhan, ya kontraknya Tuhan bahwa Tuhan mengasihi manusia itu kekal selama-lamanya. Amin. Next. Nah, dalam Kisah Rasul 1 ayat yang ke-8, saya akan bacakan. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan di Samaria sampai ke ujung bumi. Kamu akan menerima kuasa kalau apa? Roh Kudus turun. Pertanyaannya, Roh Kudus apakah sudah dicurahkan?
sudah. Setiap kita punya Roh Kudus. Artinya apa? Setiap kita punya kuasa. Kuasa untuk menjadi apa? Kuasa untuk menjadi saksi. Jadi Tuhan kasih Roh Kudus, kita mengalami Roh Kudus, ya. Kemudian Tuhan mau kita bersaksi tentang pengalaman kita bersama dengan Roh Kudus. Tuhan mau kita bersaksi tentang Tuhan, tentang pribadinya, tentang firman-Nya, tentang karakternya. Nah, kata saksi itu bukan cuman menceritakan sesuatu kejadian atau menceritakan seseorang kepada orang lain. Tapi kata saksi itu punya, dalam terjemahan aslinya itu martir. Apa itu? Kata saksi itu punya arti berani menderita, berkorban untuk sesuatu yang disaksikan, diberitakan, dipercayai. Bahkan sampai pada titik berani kasih nyawa. Nah, itu namanya saksi. Jadi kita dikasih kuasa untuk kita itu bersaksi tentang Tuhan, berkorban, ya bahkan menderita. Kita punya kuasa. Amin. Nah, ada 3 poin yang penting pagi hari ini yang saya mau sampaikan untuk kita sama-sama belajar. Ya, waktu kita jadi brand ambasadornya Tuhan, waktu kita jadi BA Tuhan, kita harus lakukan 3 poin ini. Oke, yang pertama, waktu kita jadi BA-nya Tuhan, kita harus berani bersaksi. Saya baca satu buku, ya. Saya baca satu buku yang sangat ringan, ya. Di mana di dalam buku ini, dalam satu bab buku ini menceritakan seorang gadis yang bercita-cita menjadi influencer, ya. Yang kerjaannya itu promosi barang atau anak-anak zaman sekarang bilangnya endorsement, ya. Jadi gadis ini, ya, bercita-cita jadi seorang influencer yang endorse setiap hari jualan barang, promosi barang. Nah, dia bilang gini, one day kalau aku jualan, kalau aku promosi barang, aku mau dengan semangat untuk promosi barang ini, aku mau lebih-lebihkan kualitas barang ini, meskipun kualitasnya jelek, gimana caranya aku meyakinkan para konsumen bahwa ini barang bagus. Ya, mungkin dari angelnya, mungkin dari mimik wajahnya, mungkin dari captionnya, ya, kata-kata untuk mempromosikan itu. Dia bilang, kalau aku review makanan, kalau aku promosi makanan, aku akan bilang makanan ini enak pol. Meskipun mungkin rasanya gak jelas, meskipun mungkin rasanya biasa aja, tapi aku akan bilang ini enak, kalian harus beli. Aku akan menunjukkan ekspresi bahwa ini enak banget. Aku akan buat mereka itu ngiler lihat aku makan. Dan aku sangat puas waktu mereka beli semua barang-barang atau makanan yang aku promosikan. Meskipun kualitasnya gak bagus. Kemudian dia bilang gini, kenapa? Karena aku hari ini ditipu sama influence. Aku beli barang yang mereka promosikan, mereka bilang bagus, tapi gak bagus. Aku beli makanan yang mereka bilang enak, tapi gak enak. Kemudian waktu saya selesai baca buku ini, di bab ini, saya merenung. Kalau ada orang berani promo, berani bersaksi, berani tawarkan barang yang kualitasnya nggak jelas, ya, yang kualitasnya itu nggak sesuai dengan apa yang dia ucapkan. Kenapa kita yang tahu bahwa Tuhan, karyanya, firman-Nya, pribadinya itu bukan sesuatu yang nggak berkualitas, itu adalah sesuatu yang berharga, mulia dan sempurna. Tapi kita gak berani tuh promo, kita gak berani tuh bersaksi, kita gak berani tuh meyakinkan banyak orang bahwa ini bagus banget. Keselamatan ini kamu perlu banget, kamu butuh. Satu persoalan di dunia ini yang semua orang miliki dan sama, yaitu dosa. Dan Yesus menjawab semua permasalahan manusia, dosa. Semua orang berdosa, benar? Yesus tebus dosa. Artinya apa? Barang ini, ya, ini bahasa dagangan ya. Jadi ini sesuatu yang dibutuhkan oleh semua orang. Ini sesuatu yang
kita harus kasih tahu bahwa ini bagus banget. Ya, kalau kita tahu barang bagus, ya, kemudian kita dapatkan cuma-cuma, harusnya kita bilang, kamu harus dapat. Ini bagus banget. Aku dapat gratis. Kamu juga bisa dapat gratis. Ini bagus banget. Tapi kenapa kita nggak seberani itu? Saya renungkan kenapa aku nggak berani kayak gadis ini ya, bercita-cita untuk dalam tanda kutip nipu. Sementara kita punya barang atau kita mengalami karya Tuhan yang bukan tipu-tipu. Anak-anak bilang bukan kaleng-kaleng, bukan KW. Kenapa kita nggak berani untuk bersaksi, yakinkan mereka? Itu menjadi pertanyaan buat kita semua. Ya, itu menjadi harusnya itu menjadi getaran dalam hati kita. Ya, harusnya kita rindu banyak orang diselamatkan. Ya, harusnya kita punya gairah untuk kamu harus juga dapatkan ini, keselamatan ini. Amin. Next. Dalam Markus 6 ayat yang ke-53 sampai 56. Jadi pembacaan Alkitab rutin kita di hari Jumat itu ada di Matius 14 ya. Perikop yang terakhir kalau nggak salah. Itu ada kalau diklik di situ ada sambungannya ini, dan hari Jumat kemarin Bapak Gembala dan para full timer pas banget juga lagi bahas ini, dan saya kira ini pesan yang luar biasa. Markus 6 ayat yang ke-53 sampai 56. Setibanya di seberang, Yesus dan murid-muridnya mendarat di Genesaret dan berlabuh di situ. Ketika mereka keluar dari perahu, orang segera mengenal Yesus. Next. Mereka berlari-lari, maka berlari-larilah mereka ke seluruh daerah itu dan mulai menyungsung orang-orang sakit di atas tilamnya kepada Yesus. Di mana saja kabarnya ia berada, kemanapun ia pergi, ke desa-desa, ke kota-kota, atau ke kampung-kampung, orang meletakkan orang-orang sakit di pasar dan memohon kepadanya supaya mereka diperkenankan hanya menjamah jubahnya saja, dan semua orang yang menjamahnya menjadi sembuh. Perhatikan, mereka berlari-lari, bopong orang yang sakit buat ketemu Tuhan. Ya, mereka bukan mencari Tuhan untuk kepentingannya, tapi mereka cari Tuhan untuk bopong orang. Gimana caranya supaya orang ini yang sakit ini ngalamin Tuhan? Gimana caranya supaya orang yang sakit ini berjumpa dengan Tuhan, kemudian mengalami mujizat dan karya yang Tuhan lakukan? Berlari-lari. Kebayang nggak kalau ada orang yang hari-hari ini sedang berlari-lari supaya kita itu berjumpa sama Tuhan? Kebayang nggak kalau hari-hari ini ada orang yang berlari-lari bopong kita supaya kita ngalamin Tuhan? Pak Gembala ini suruh-suruh komsel terus, ibadah terus, baca firman terus. Kak Noel ini setiap mau GAC dijapriin, jangan gak datang. Apa sih? Kebayang gak kalau sebenarnya ada orang-orang yang hari-hari ini tuh lagi lari buat saudara dan saya. Supaya apa? Supaya kita ngalami Tuhan. Dan mungkin orang yang dipopong, dia lagi tidur, terus tiba-tiba diambil, dibawa lari. Dia, apa ini? Kenapa aku dibawa lari? Goyang-goyang, karena dikatakan berlari-lari. Tapi orang-orang yang bopong bilang, kamu harus ngalamin Tuhan. Amin. Amin. Nah, pertanyaannya, masihkah kita berlari-lari? Atau pertanyaan yang lebih tepat, hari-hari ini kalau kita sedang berlari, kita sedang berlari untuk apa? Untuk diri kita? Untuk tujuan kita? Atau kita lakukan hal yang sama, berlari-lari ya, membawa orang kepada Tuhan. Tadi apa? Brand ambassador, ya, promosi, ya, bersaksi tentang Tuhan. Ya, gimana caranya supaya orang itu ngalamin Tuhan? Ya, kalau masih ingat kisah 4 orang yang bopong orang lumpuh. Ya.
gimana caranya supaya dia ketemu sama Tuhan. Ya, waktu udah penuh, pintunya ketutup, gimana caranya supaya dia ketemu Tuhan. Nah, next. Kalau pintu tertutup, tenang, masih ada apa? Atap terbuka. Kalau pintu kelihatannya tertutup, aduh aku udah ngelayani, aku udah berusaha supaya saudara seimanku dikuatkan, tapi sulit banget dia ngalamin Tuhan. Pintu kayaknya ketutup. Tenang, kita masih punya apa? Atap terbuka. Buka atap ya. Berlari, lari. Saya suka dengan kata berlari-lari. Boleh slide sebelumnya lagi? Nah, kemanapun ia pergi, ke desa-desa, ke kota-kota, atau ke kampung-kampung. Jadi lari ngikut Tuhan, kalau Tuhan ke desa, ikut ke desa. Meletakkan, jadi ada orang meletakkan orang sakit di pasar dan memohon. Jadi yang sakit kadang nggak memohon supaya disembuhkan. Justru orang yang sembuh, yang sehat, itu memohon, kasihan lagi sakit. Nah, masihkah kita punya hasrat yang sama untuk lihat orang-orang yang belum percaya Tuhan, orang-orang yang belum mengalami Tuhan, kemudian timbul dalam hasrat kita, memohon kepada Tuhan, bawa mereka dalam doa-doa kita, supaya mereka mengalami Tuhan. Amin. Next. Mazmur 78. Aku mau membuka mulutku mengatakan Amsal, aku mau mengucapkan teka-teki dari zaman purbakala yang telah kami dengar dan kami ketahui dan yang diceritakan kepada kami oleh nenek moyang kami. Jadi ada banyak hal yang masih teka-teki yang belum diceritakan. Apa itu? Kami tidak hendak sembunyikan kepada anak-anak mereka, tetapi kami akan ceritakan kepada angkatan yang kemudian, puji-pujian kepada Tuhan, kekuatannya dan perbuatan ajaib yang telah dilakukannya. Apa yang sering kita ceritakan sama anak-anak kita? Nah, ini aku udah survei beberapa orang. Biasanya mamamu, pernah nggak aku bilang mamamu cerita kehidupan masa sulitnya? Nah ini mungkin terkhususnya untuk om dan tante yang lebih lama lagi. Sering mama itu pernah, papa lah tepatnya, pernah bilang, kamu enak sekarang kemana-mana ada motor. Dulu papa sekolah bangun pagi jam 5, ya, jalan kaki, gak ada lampu, ya, mendaki gunung, lewati lembah, ya, untuk apa? Mau sekolah, kamu enak ada motor, dijemput, ya, kamu enak ada HP, belajar tanya Google. Zaman mama mau belajar nyalain obor, gak ada lampu, gak ada listrik. Apa yang sering kita ceritakan sama anak-anak kita? Apa yang sering kita ajarkan sama anak-anak kita? Oh kamu harus sukses. Tak kasih tahu nih cara sukses. Rajin, tekun, ya. Baik, itu baik banget. Oh kamu mau kaya, tak kasih tahu cara kaya. Nabung, investasi, ntar ngatur uang. Cari jodoh, tak kasih tahu cara cari jodoh. Cari yang kaya, cari yang pinter, cari yang dewasa, yang mampu buat mujizat, membelah laut, berjalan di atas air, menebus dosa manusia, sempurna. Yesus itu Pak, kasih tahu caranya. Apa yang sering kita ajarkan? Maksud saya, masihkah kita sering menceritakan, bersaksi tentang pengalaman kita dengan Tuhan? Masihkah kita sering mengajarkan anak-anak kita untuk takut akan Tuhan? Baca firman, ibadah. Ya. Masihkah kita terus ajarkan berulang-ulang kepada anak-anak kita? Dan kenapa kita perlu ajarkan itu? Next. Ayat selanjutnya, supaya dikenal oleh angkatan yang kemudian, supaya anak-anak yang akan lahir kelak bangun dan menceritakan kepada anak-anak mereka, supaya mereka menaruh kepercayaan kepada Allah dan tidak melupakan perbuatan-perbuatan Allah, tetapi memegang perintah-perintahnya. Dan jangan seperti nenek moyang mereka, angkatan pendurhaka dan pemberontak, angkatan yang tidak tetap hatinya dan tidak setia jiwanya kepada Allah. Terjemahan yang lain, yang imannya gampang banget goyah. Jadi kalau kita nggak pernah ngomong soal Tuhan ke anak kita, kalau kita nggak pernah ngomong soal firman, soal karyanya,
perbuatan-perbuatannya yang ajaib dalam kehidupan kita, akan muncul angkatan yang pendurhaka. Kita akan temukan anak-anak yang kurang ajar. Ya, kita akan temukan anak-anak yang suka berontak. Ya, kita akan temukan anak-anak yang gak tetap hatinya. Imannya itu gampang banget goyah. Dan yang mengerikan, angkatan. Kata angkatan itu bukan 1-2 orang, bukan 5 orang, bukan 10 orang. Angkatan itu banyak banget. Angkatan 98, angkatan 20. Banyak banget. Bayangkan kalau kita nggak pernah ceritakan firman, kalau kita nggak pernah ceritakan Tuhan dan karyanya, karya keselamatannya, kita nggak terus ajar anak kita sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, tiba-tiba akan muncul orang-orang yang hidupnya itu ngawur. Hidupnya itu gak jelas, ya. Hidupnya sembarangan. Kenapa? Karena ternyata kita masih menyimpan teka-teki itu tadi. Ya, ternyata banyak orang yang masih menganggap banyak teka-teki dalam kehidupan ini tentang Tuhan dan keselamatan. Nah, itu harus kita ajarkan. Amin. Jadi yang pertama, waktu kita jadi brand ambasadornya Tuhan, ya, kita harus berani untuk bersaksi. Ya, kita harus paksa diri kita untuk kasih tahu bahwa kamu penting untuk tahu ini, kamu penting untuk mengalami ini, kamu perlu mengalami Tuhan dan firman-Nya. Kamu perlu tahu jalan-jalannya. Kenapa? Karena itu mulia dan sempurna. Karena kita BA-nya Tuhan, jadi kita juga harus promosi semua hal yang keluar. Produksi kerajaan Allah itu harus kita promosikan. Amin. Oke, yang kedua, jangan pakai produk lain. Ya, kalau kita jadi brand ambasadornya Indomie, nanti bisa di ini aja sensor. Kalau kita jadi brand ambasadornya Indomie, kita nggak bisa promosi Supermie. Kalau kita jadi brand ambasadornya Indomie, kita nggak bisa makan Sarimi, kemudian kasih tahu nih Sarimi enak. Karena apa? Karena kita brand ambasadornya Indomie. Benar? Kalau kita brand ambasadornya Indomie, apapun tentang mie, jawabannya cuman Indomie. Kenapa? Karena kita BA-nya Indomie. Nah sekarang kita ini brand ambasadornya siapa? Tuhan. Kita harus pakai produk-produk yang keluar dari kerajaan Allah dan kita nggak boleh pakai produk-produk yang keluar dari dunia atau si jahat. Next. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada Tuhan, karena jika demikian ia membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Jadi kalau kita jadi BA-nya Tuhan, apa yang keluar? Produksi-produksi apa yang keluar dari kerajaan Allah? Kasih. Kalau produksinya kasih, maka hidup kita juga harus memancarkan kasih. Kita nggak bisa jadi BA-nya Tuhan yang mempromosikan Allah adalah kasih, tapi hidup kita dendam sama orang lain, gampang mudah banget sakit hati sama orang lain, mudah benci orang lain. Kenapa? Karena itu bukan produknya kerajaan Allah, itu produknya dunia. Jadi kalau kita jadi BA-nya Tuhan, BA-nya kerajaan Allah, maka hidup kita harus mengeluarkan produksi-produksi kerajaan Allah. Kalau Allah adalah kasih, maka kita harus terus mengasihi orang-orang di sekitar kita. Kita mengalami kasih dan kita saksikan kasih dan kita nggak boleh pakai di luar kasih. Jadi nggak boleh ada kebencian dalam kehidupan kita. Next. Sorry. Yakobus 4 ayat yang keempat, hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Tapi aku orangnya friendly kak, bisalah bersahabat dengan siapa aja. Dalam hal ini nggak bisa.
Waktu kita jadi BA-nya Allah, waktu kita menjadi hamba Tuhan, kita nggak bisa jadi hamba yang lain. Waktu kita taat, ya mau taat sama Tuhan, kita nggak bisa juga taat sama yang lain. Jadi kalau kita jadi brand ambasadornya Tuhan, tapi hidup kita ternyata yang keluar adalah kehidupan yang gak jadi teladan, kehidupan yang tidak pernah memperkatakan firman, kehidupan yang sembarangan, maka kita lagi gak pakai ya produksi-produksi yang keluar dari kerajaan Allah. Kita pakai produksi-produksi yang keluar dari dunia ini atau dari si jahat. Kalau kita jadi brand ambasadornya Allah, maka aturan yang dipakai, aturan mainnya, aturan kerajaan Allah. Kita nggak bisa ngaku-ngaku jadi anak Allah, ngaku-ngaku jadi anak Tuhan, jadi brand ambasadornya Tuhan, tapi ternyata yang kita promosikan, tapi ternyata yang keluar dari kehidupan kita adalah produksi-produksi dunia ini. Jadi, kita harus pilih benar-benar. Tuhan juga nggak mau kita mendua hati. Ya, kalau kita jadi BA-nya Allah, oke, semua fasilitas akan diberi, tapi kita juga harus ikuti aturan mainnya. Jangan pakai produk lain. Next. Yang terakhir, ya benar-benar terakhir, jangan merugikan perusahaan atau company yang rekrut kita. Ya, jangan merugikan perusahaan. Jadi brand ambassador tujuannya apa sih? Menguntungkan perusahaan. Benar? Karena kita BA-nya Tuhan, tujuan kita satu-satunya apa? Bikin perusahaan itu untung. Ya, gimana caranya perusahaan itu untung? Oh, sorry aku lupa kasih ayatnya. Itu 1 Timotius 4 ya. Ayat 12 sampai 16. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Balik lagi, kalau Bapak Ibu ingat bahwa kata muda enggak cuma bicara tentang young people atau anak-anak muda, tapi itu general ya, kita semua. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Sementara itu sampai aku datang, bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci, dalam membangun, dan dalam mengajar. Jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu, yang telah diberikan kepadamu oleh nubuat, dan dengan penumpangan tangan sidang penatua. Next. Perhatikan semuanya itu, hiduplah di dalamnya supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu karena dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengarkan engkau. Ayat yang ke-16, awasilah dirimu. Itu bicara soal apa? Perhatikan hidup kita. Ya, jadi nggak cuma perhatikan apa yang kita ajarkan, ada yang lebih penting, perhatikan kehidupan kita. Kenapa? Karena orang akan melihat hidup kita ya daripada mendengar perkataan kita. Jadi awasilah dirimu sendiri, awasi juga ajaranmu. Kenapa? Karena waktu kita hidupnya benar, waktu ajaran yang kita ajarkan benar, engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Jadi nggak cuman menyelamatkan kita, tapi menyelamatkan orang-orang yang, kalau bahasa anak zaman sekarang, orang-orang yang follow kita, orang-orang yang subscribe di channel kita, orang-orang yang mengidolakan kita. Waktu kita mengawasi kehidupan kita, karakter kita benar, kita hidup sesuai kebenaran firman Tuhan, dan kita mengajarkan hal-hal yang benar, hal-hal yang mulia sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, kita akan menyelamatkan orang-orang yang ada di sekitar kita. Jangan sampai gara-gara hidup kita, justru gara-gara hidup kita, banyak orang tinggalkan Tuhan. Jangan sampai gara-gara hidup kita, banyak orang tersandung, kemudian kecewa sama Tuhan. Jangan sampai gara-gara hidup kita, banyak orang akhirnya, oh gini Kristen, tinggalkan Tuhan, gak mau lagi gereja, yang gak mau lagi cari Tuhan, tinggalkan hubungan pribadi dengan Tuhan. Gara-gara apa? Bukan gara-gara Tuhan, tapi gara-gara kita yang jadi BA-nya Tuhan, tapi kita gak bisa mengeluarkan karya-karya Tuhan, ya mengeluarkan produksi-produksi
kerajaan Allah. Kalau kita makan di satu tempat, restoran paling enak, anggaplah restoran di Tegal. Restoran yang paling enak, tapi pelayanannya nggak bagus. Kita datang, terus kayak pelayannya datang, pesen apa? Wih, kita langsung kayak, mau pesen apa? Duduk kayak gitu. Kita tanya, ada apa aja? Baca. Nafsu nggak? Masih nafsu nggak makan? Baca, nggak bisa baca. Oh iya. Udah selesai pesen, belum datang nih makanannya. Dia udah, pelayannya bilang gini, ntar makannya jangan lama-lama ya. Pelayanannya nggak bagus, tapi makanannya paling enak setegal. Kita tahu makanannya paling enak, tapi karena pelayanannya nggak bagus, orang jadi nggak usah makan lah. Bener nggak? Iya dong. Karya Tuhan itu mulia dan sempurna. Tapi jangan sampai gara-gara hidupan kita, akhirnya orang nggak usah lah. Paham ya? Artinya apa? Kita merugikan kerajaan Allah. Harusnya kita menguntungkan, justru karena Tuhan pakai hidup kita, banyak orang datang sama Tuhan. Idealnya seperti itu. Karena hidup kita, banyak orang sangat tertolong ya melihat kasih Tuhan. Ya banyak orang hidupnya yang mungkin sudah menyerah, tapi waktu berjumpa dengan kita, mereka tertolong. Ya. Jadi peran kita itu sangat penting ya bagi kerajaan Allah. Tuhan kasih porsi yang besar ya. Tuhan kasih kepercayaan yang sangat besar di mana kita dipercayakan untuk membawa brand kerajaan Allah. Jadi saya mau katakan jangan hidup sembarangan. Kenapa? Karena kita nggak hidup untuk diri kita sendiri, kita nggak bawa brand kita sendiri, kita bawa brand kerajaan Allah. KTP kita itu tulisannya Kristen. Orang kalau udah lihat Kristen berarti Yesus, pasti gitu. Jadi kalau tadi istilah dagang, orang nggak jadi beli bukan karena barangnya, tapi karena kita pelayanannya nggak bagus, pelayanannya mengecewakan. Nah, saya tutup dengan satu Saya tutup dengan satu quotes ya yang pernah diungkapkan sama Christopher Tapiheru. Dia bilang, kita ini bukan model, tapi mau tidak mau, terima tidak terima, kita pasti akan jadi role model. Kalau kita seorang ayah, mau nggak mau, terima nggak terima, anak akan lihat, oh papaku gini, oh kayak gini. Kita bukan model yang jalan terus gaya, bukan model. Tapi terima nggak terima, kita akan jadi role model. Kalau kita seorang kakak, adik akan lihat. Kalau kita seorang teman, ya teman kita akan lihat. Kalau kita seorang pemimpin, seorang bos di perusahaan, karyawan akan lihat. Mau nggak mau, terima atau nggak terima, kita akan jadi role model. Sedikit atau banyak, kita akan jadi role model. Nah pertanyaannya bukan seberapa banyak yang follow kita, seberapa banyak yang subscribe kita, seberapa banyak yang jadikan kita role model. Pertanyaannya mau dibawa kemana orang-orang yang follow kita. Pertanyaannya lebih tepatnya mau dibawa ke siapa orang-orang yang mengidolakan kita. Orang-orang yang subscribe hidup kita. Orang-orang yang selalu lihat, oh aku kalau apa-apa di hati kamu. Nah kita mau bawa kemana kalau ternyata hidup kita gak benar. Makanya Paulus bagus banget kasih tahu sama Timotius, perhatikan hidupmu dan ajaranmu. Harus balance. Ya, banyak orang pinter tapi hidupnya ngawur. Ya, harus balance. Ya. Jadi pagi hari ini mengingatkan kita semua bahwa kita menerima karya Roh Kudus. Roh Kudus udah dicurahkan sama kita. Bukan cuman buat nemenin kita atau Tuhan iseng kasih Roh Kudus buat kita. Tapi ada rencana Tuhan yang besar bahwa kita dipakai Tuhan untuk menolong ya orang-orang yang mungkin gak kenal Tuhan, orang-orang yang mungkin kesulitan. Tuhan kasih Roh Kudus untuk tolong kita, kasih kemampuan sama kita untuk membawa brand kerajaan Allah. Amin. Siapa yang bersemangat jadi brand kerajaannya Tuhan?
Oke, ya saya ulang lagi bahwa waktu kita jadi brand ambasadornya Tuhan, yang pertama apa tadi? Berani bersaksi, berani promosi, berani kasih tahu, Tuhan baik. Ajarkan sama anak kita, ajarkan sama karyawan kita, ya kasih tahu bahwa ada karya yang dahsyat, karya yang mulia, karya yang suci, ya yang luar biasa yang kamu butuhkan. Berani bersaksi. Yang kedua, jangan pakai produk lain. Ya kalau kita jadi brand ambasadornya Tuhan, jangan pakai cara dunia. Kalau kita jadi brand ambasadornya Tuhan, yang keluar dari hidup kita harusnya produksi-produksi kerajaan Allah, bukan produksi-produksi dunia atau produksi-produksi dari si jahat. Yang ketiga, waktu kita jadi brand ambasadornya Tuhan, jangan sampai kita bikin rugi kerajaan Allah. Jangan sampai justru gara-gara kita orang bukan datang sama Tuhan, orang justru pergi. Ya, orang justru tinggalkan Tuhan. Karena apa? Ternyata hidup kita, cara kita melayani, cara kita berpikir, cara kita berkata-kata, cara kita melakukan, menjalani kehidupan ini gak jadi contoh, gak jadi teladan. Yang akhirnya orang udah bad mood duluan, waktu dia mau kenal sama Tuhan, waktu dia mau berjumpa sama Tuhan, tapi lihat hidup kita udah keburu bad mood duluan. Masih ingat kisah di India, ya? Siapa ya? Aku lupa deh. Mahatma Gandhi. Itulah. Ceritanya apa sih? Dia mau datang ke gereja, dia tertarik sama Tuhan, dia baca firman Tuhan dan dia bilang, wow, ini luar biasa. Dia bilang, aku suka banget sama Yesusmu. Artinya apa? Yesus sendiri itu adalah sesuatu yang berharga dan bernilai. Yang sebenarnya banyak orang hormat, banyak orang respect, banyak orang cari tahu. Tapi selalu berhenti waktu dia temukan brand ambasadornya. Which is itu kita, followersnya, orang-orang yang ikut Tuhan, orang-orang yang menjadi penganutnya Tuhan. Dia lihat hidup kita, hidup orang-orang percaya gak jadi berkat. Kemudian dia memutuskan apa? Gak jadi kalau gitu. Lebih baik orang yang gak kenal Tuhan. Nah, jangan sampai itu juga terjadi dalam kehidupan kita. Amin. Jadi pagi hari ini kita sama-sama belajar, kita diingatkan kembali bahwa kita gak hidup untuk diri kita sendiri. Kita bawa brand. Kita jadi brand ambasadornya Tuhan Yesus, Kerajaan Allah. Amin. Saya undang main musik, kita bisa naikkan satu pujian. Kenapa kita harus jadi brand ambasadornya Tuhan? Karena Tuhan sudah tebus dosa kita. Ya, Tuhan sudah mengasihi kita. Dengan apa kita balas kasih Tuhan yang besar? Dengan apa kita mengembalikan semua pengorbanan dan karya Tuhan dalam kehidupan kita? Selain kita berterima kasih sama Tuhan, selain kita mendukung ya kerajaan Allah yang menyelamatkan banyak jiwa-jiwa, bawa jiwa-jiwa datang sama Tuhan. Jadi pagi hari ini mari sama-sama kita renungkan firman ini, biar firman ini gak berlalu begitu saja, biar firman ini tidak hanya menjadi sebuah cerita yang kita dengar, tapi biarlah firman ini menguatkan kita, menjadi motivasi dalam kehidupan kita, untuk kita terus mengasihi Tuhan, kerja untuk Tuhan, melayani jiwa-jiwa dengan hati yang tulus, dengan kesungguhan hati, karena kita tahu bahwa banyak orang yang harus diselamatkan. Bersama-sama kita pujikan pujian ini. Kau Allah yang setia, satu-satunya harapan dalam kehidupan kita. Kaulah harapan
apa? Dengan apa kan ku balas? Dengan apa Tuhan? Segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa? Dengan apa kan ku balas segala kebaikan? Ya Tuhan, kami tidak dapat balas kebaikan Tuhan. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur. Mari saya undang jemaat Tuhan boleh bangkit berdiri. Mari sama-sama kita pujikan. Dengan apa kan ku balas? Dengan apa Tuhan? Segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur dengan apa? Dengan apa kan ku balas? Dengan apa Tuhan? Segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur segenap hatiku, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur katakan segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Kami tahu Tuhan, kami gak dapat balas kasih Tuhan yang besar dalam kehidupan kami. Kami tahu terlalu banyak yang Tuhan sudah buat dalam kehidupan kami. Bahkan waktu kami gak setia, waktu kami tidak mengasihi Tuhan, Tuhan tetap mengasihi kami. Tuhan, kami mau meresponi firman-Mu. Kalau pagi hari ini Tuhan ajar kami, untuk kami bersaksi, untuk kami membawa kerajaan Allah kepada jiwa-jiwa. Tuhan, tolong kami, berikan kami kekuatan, berikan kami kemampuan untuk hidup kami berkenan di hadapan Tuhan. Untuk kami hidup jadi teladan untuk orang di sekitar kami. Untuk kami hidup sungguh-sungguh melayani Tuhan. Sungguh-sungguh jadi contoh untuk orang-orang di sekitar kami. Karena kami tahu kami juga punya peran yang penting Tuhan. Kami tahu bahwa cerita-cerita kami, pengalaman-pengalaman kami itu mampu menjadi jalan untuk Tuhan melawat jiwa-jiwa. Tuhan, jangan sampai Tuhan kami berhenti. Jangan sampai Tuhan kami tidak melangkah. Tapi biarlah kami boleh berlari-lari Tuhan. Kami mau membawa banyak jiwa kepada Tuhan. Bukan untuk kepentingan kami. Tapi satu-satunya kerinduan kami melihat banyak orang diselamatkan dan mengenal Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu. Kami mau terus berjalan bersama dengan Tuhan. Kami mau terus mengingat setiap kebenaran firman Tuhan yang pagi hari ini kami dengar. Demi nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa, mengucap syukur. Dalam nama-Mu kami berdoa mengucap syukur, haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu jemaat. Bapak Ibu kita tetap berdiri, kita akan selesaikan pertemuan ibadah kita. Ya Allah baik, ya Allah baik, ya Allah baik, Dia baik bagiku. Mari angkat tangan kita katakan, ya Allah baik, ya Allah baik, Yesus baik, ya Allah baik, Engkau baik, ya
Ku katakan Yesus baik. Ya Yesus baik, ya Yesus baik. Yesus baik. Ya Yesus baik. Yesus baik bagiku. Yesus baik bagiku. Yesus baik bagiku. Di akhir ibadah kami, Tuhan, Engkau dipermuliakan. Engkau layak terima segala hormat, pujian, kemuliaan, dan kuasa untuk selama-lamanya. Kami bersyukur buat firman-Mu. Tuhan mengingatkan kembali kepada setiap kami. Supaya kami memiliki keberanian untuk menjadi saksi-Mu. Karena Roh Kudus ada di dalam kami dan telah memberikan kepada kami kuasa. Kami hidup dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip kerajaan Allah. Seluruh kualitas dan karakter kerajaan Allah itu akan mewarnai setiap kehidupan kami. Supaya kehidupan kami memberikan keuntungan bagi kerajaan Allah. Memberikan dampak yang baik kepada banyak orang supaya mereka boleh datang kepada Tuhan. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman Tuhan kepada setiap kami. Kiranya Tuhan terus memperlengkapi dia dengan hikmat-Mu. Tuhan menyatakan pewahyuan-pewahyuan yang baru. Penyingkapan-penyingkapan rahasia firman. Itu selalu mewarnai dan memperlengkapi, mempersenjatai dia dengan kebenaran. Supaya lewat hidupnya banyak orang dipermuliakan. Tuhan dipermuliakan lewat kehidupan mereka. Terima kasih Bapa di surga. Mari kekasih-kekasih Tuhan, arahkan hatimu kepada Tuhan. Jemaat yang dikasih Tuhan, pulang dan bawalah berkat Tuhan di dalam hidupmu. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Ia menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Demi kasih karunia dari kepenuhan Yesus Kristus Tuhan kita. Ia menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau kasih karunia, damai sejahtera, sukacita, kekuatan, kesehatan, kelimpahan. Bahkan apa yang diinginkan hatimu dikabulkan oleh Tuhan. Pulanglah dan bawalah berkat Abraham, Ishak dan Yakub. Berkat yang disempurnakan dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Setiap kita yang percaya diberkati Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua.